Pada contoh 11.9 ini kita akan melihat dampak dari optimal lot size secara lokal pada suatu rantai pasok. Di sini diketahui bahwa demand untuk vitamin adalah 10.000 botol per bulan. Ongkos pesan dari retailer ya ke manufakturer adalah 100 US dollar. Ongkos simpan di retailer adalah 20% dari unit cost. Sementara unit cost di retailer adalah 3 dolar. Di sini kita akan menghitung ya optimal lot size untuk retailer. Nah, pada sisi manufakturer ya, setiap ada pemesanan maka ongkos pemenuhan di manufakturer sebesar 250 US dollar. Ongkos produksinya adalah 2 US dollar dan ongkos simpan adalah 20% dari unit cost. Nah, di sini juga kita akan melihat berapa ongkos pemenuhan dan ongkos simpan dari sisi manufakturer. Sehingga dari situ kita bisa melihat ya, membandingkan bagaimana ongkos yang optimal ya. Apabila dilihat dari sisi retailer saja dibandingkan dengan dilihat dari sisi retailer dan manufakturer. Kita lihat di sini kita bisa membuat semacam tabel seperti ini ya. Dari sini kita hitung ya. Kita hitung locally optimal ya. Key ya. Key ya untuk retailer ya. Dengan rumus ini ya. Kita bisa melihat bahwa lot size optimalnya adalah 6.325 ya. Kemudian kita hitung annual cost-nya ya. Ini ya. Nah, rumus di samping seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini Excel-nya adalah 3.794 untuk retailer. Nah, kemudian untuk manufakturer dengan key yang sama diperoleh annual cost-nya adalah 6.008. Sehingga total annual supply chain cost ya manufaktur dan retailer ya adalah 9.803 US dollar. Nah, kita coba hitung ya dengan mempertimbangkan secara bersama-sama manufaktur dan retailer ketika menghitung key. Jadi mempertimbangkan secara bersama-sama manufaktur dan retailer ya ketika menghitung key. Karena lot size besar 6.325 ini hanya mempertimbangkan dari sudut retailer saja. Nah, sementara dalam sudut supply chain, optimal lot size seharusnya juga memperhitungkan secara bersama-sama biaya replenishment baik di retailer maupun manufakturer ya ketika pemenuhan buat retailer tersebut. Nah, sehingga key optimal harus kita hitung kembali dengan menggunakan rumus ini. Ya, di sini sudah mempertimbangkan retailer dan juga manufakturer. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita peroleh key optimal menjadi ya 9.165 ya dibandingkan dengan sebelumnya 6.325 ya. Nah, kemudian annual cost untuk retailer ya menjadi 4.059 dan untuk manufakturer menjadi 5.106. Dari sini kita bisa menganalisis bahwa ada kenaikan key ya dari 6.325 menjadi 9.165. Kemudian ada kenaikan ongkos ya atau annual cost dari sisi retailer ya. Yang awalnya annual cost di retailer itu 3.794 naik menjadi 4.059. Namun sebaliknya
di sisi manufacturer ada penurunan ya, atau ada penghematan annual cost-nya dari 6.008 menjadi 5.106, atau ada penghematan sebesar 902 ya. Nah, sementara kalau tadi retailer ada kenaikan ya sebesar 264. Nah, totalnya memang ada penurunan ya, atau ada saving sebesar 638 US dollar. Nah, dari sini perlu dipikirkan untuk memberikan insentif kepada retailer, karena kan retailer ada kenaikan ya, ada kenaikan annual cost ya, dengan perhitungan Q yang baru. Nah, insentif ini bisa dalam bentuk diskon ya, sehingga menghilangkan kenaikan ongkos ini. Nah, pada contoh 11.10 ini, di sini akan dihitung diskon yang sesuai untuk mengurangi kenaikan ongkos dari si retailernya. Jadi manufaktur itu akan memberikan diskon ya pada retailernya. Di sini kita hitung. Nah, sesuai dengan optimal low size order sebesar 9.165 ya, sebagaimana sudah dihitung di contoh 11.9 ya. Diskon ini bisa dihitung dengan mengurangi unit cost awal sebesar 3 US ya, dolar, dengan kenaikan ongkos tadi sebesar 265 dibagi dengan demand ya. Demandnya adalah 120.000 ya. Jadi kita hitung ya, 3 dikurangi ini kenaikannya kan 264 dibagi dengan 120.000 ya. Di sini itu adalah demand. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2,9978 US dollar. Nah, artinya untuk mendapatkan total Q ya 9.165, dan dengan kondisi retailer tidak ada kenaikan ongkos ya, maka manufacturer perlu memberikan diskon ya. Nah, sehingga di sini kita bisa membuat skema diskon seperti ini ya. Jadi untuk order quantity dari 0 sampai 9.164, unit price-nya tetap 3. Tapi kalau pesan dari retailer ke manufacturer 9.165 atau lebih, maka dia akan memperoleh harga 2,9978. Nah, inilah satu contoh bagaimana kolaborasi ya antara manufaktur dengan retailer dengan memberikan insentif ya. Demikian dan terima kasih.